Sebenarnya kolbu bisa berarti hati, bisa berarti ruh. Ya. Kolbu bisa berarti hati, bisa berarti ruh. Sebenarnya dia satu wujud. Tapi arahnya kemana? Karena arahnya berbeda, maka sebutannya juga beda. Kalau kolbu diartikan hati, maka itu yang dinamakan bisa berubah-ubah. Pendirian ini berubah-ubah. Lalu kolbu itu diartikan hati. Kalau kolbu diartikan ruh, nah ini tiada lain adalah sir, rahasia tuh, yang tidak bertempat, tidak berupa, tapi ada. Ini, Bapak lihat saya, lihat ya. Bapak dengar saya. Lihat, mendengar. Sudah dua ini. Nah, Bapak tadi ngangguk-ngangguk bergerak ya? Bergerak ya? Ya bergerak ya. Nah, ngangguk-ngangguk. Tuh, kakinya. Tuh. Nah, hidup ya? Hidup. Nah, ayo, lihat, mendengar, bergerak, hidup. Ngomong, bicara. Ini namanya ruh. Dia tidak punya ruh. Ruh itu ruhullah, ruhnya Allah. Ruhnya Allah. Kenapa dibilang ruhnya Allah? Karena dia rahasia Tuhan melalui nur. Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa nur. Nur menjadi sekalian ruh. Menjadi sekalian ruh. Sedangkan ruhnya itu ada pada diri. Makanya kata Tuhan, kulli ruh min amri robbi. Ruh itu perkara. Tapi jangan katakan ruh itu Tuhan. Tapi ruh itu adalah mazhar Tuhan, kenyataan Tuhan. Lain namun tiada. Bisa dipaham? Hanya jangan katakan Tuhan, namun tiada lain. Jadi jangan lagi mencari Tuhan. Ambil contoh mudah. Contoh mudah saja. Ini apa nih? Mangkok. Terbikin dari apa? Plastik. Jangan katakan mangkok itu plastik. Jangan katakan mangkok itu plastik. Paham? Namun hanya satu-satunya yang jadi mangkok itu adalah asanda. Itulah Tuhan dan hamba. Jadi yang makna esa, yang sering kita bilang esa, Tuhan beserta makhluk satu-satunya, tidak ada yang lain. Qul huwallahu ahad. Itu makna esa. Tuhan beserta makhluk satu-satunya. Nah, makhluk yang kita katakan makhluk itu sebenarnya siapa? Itu cuman kata-kata. Subhana man khalaqal asya wa huwa ainuha. Maha suci Tuhan yang menjadikan sesuatu. Kalau yang menjadikan kan disebut tuh Tuhan atau Khalik, gitu kan? Ya. Kalau yang dijadikan sebutannya makhluk. Padahal subhana man khalaqal asya. Maha suci Tuhan yang menjadikan sesuatu. Wa huwa ainuhu, padahal dialah sesuatu itu. Mudah-mudahan bisa dipaham. Cuman jangan katakan sesuatu tadi atau makhluk tadi Tuhan, namun dialah satu-satunya. Tidak ada wujud yang lain. Qiyamuhu ta'ala. Tidak boleh diucapkan itu ya. Jangan. Dipahami saja ya. Dipahami saja. Kalau diucap makhluk saja. Jangan Tuhan. Jadi kalau dibilang ini Tuhan, saya dikumpuli orang. Hancur dunia persilatan. Jadi dia dulu ya, ketika dia berpindah, berubah nama. Iya. Barangnya hanya itu saja. Zatnya satu. Zat yang satu, rupanya yang berbeda-beda. Contoh, ini tadi dari apa? Plastik. Nah, yang jadi plastik itu tidak hanya dia jadi mangkok, apalagi sebelum.
gelas, piring, itu sifat kan? Sifatnya yang berubah, zatnya tetap. Mau jadi apa? Jadi langit, jadi bumi. Apa yang ada di langit, apa ada yang di bumi. Zatnya cuma satu, Zatullah Ta'ala. Jadi bagaimana guru cara kita mengesahkan kepada diri kita sendiri? Sebenarnya cara mengesahkan itu cuman kita menyadarinya. Saat kita menyadarinya, saat itulah asa. Bukan mengakuinya. Ya. Jelas ya? Kalau mengakuinya nanti semua jadi Fir'aun. Ya. Jelas? Saat kita menyadarinya, disitulah kita mengesahkan. Intinya kita cukup mengenal dulu ya. Setelah kita kenal, tidak perlu kita sebut kembali. Tidak. Berarti itu yang rahasia tadi. Ya. Jadi rahasia itu begini. Rahasia, yang dikatakan rahasia itu bukan tersembunyi. Ya. Ya, saking nyatanya, saking jelasnya, saking terangnya. Gimana lagi saya sebut? Iya, iya. Saking nyatanya, saking jelasnya, saking terangnya. Maka apa yang mau disebut? Iya. Jadi yang namanya rahasia bukan tersimpan, bukan tersembunyi. Jelas? Itu salah kalau mengatakan rahasia tersembunyi. Salah. Iya, iya. Kalau rahasia itu tersembunyi, ngapain Allah bersifat wujud? Wujud artinya apa? Ada. Setiap yang ada, terang, jelas, nyata, dan terlihat. Kalau dikatakan rahasia tersembunyi itu salah. Lalu bagaimana perkara gaib? Gaib kan? Gaib yang dimaksud bukan tidak ada. Gaib itu tidak dilihat dengan mata, hanya tidak dilihat dengan, yang dilihat apa ini? Bukan plastik kan? Bukan. Itu arti gaib plastiknya. Bukan tidak ada, dia ada, cuman tidak dilihat dengan mata. Yang dilihat dengan mata, itu arti gaib. Kesalahan kita gaib di mana? Tak nangkap. Nah itu salah. Iya, iya, iya. Justru yang nampak itu diri yang ada. Ya. Maka itu camkan, yakinkan. Ada yang terlebih nyata di balik diri kita yang nyata. Ini nyata enggak? Ada yang terlebih nyata. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan. T-U-T H-H-A-H-N. Cuma yang diambil aja. Hah? Cukup dipahami saja ya. Mau gimana lagi? Iya, cukup dipahami saja. Jelas? Jelas. Jadi di situ kala lisanuhu. Kelu lisan mau mengata apa? Dikatakan plastik bukan, dikatakan mangkok bukan. Dua-duanya bukan. Dikatakan mangkok padahal dia plastik. Dikatakan plastik padahal sudah nyata. Kala lisanuhu. Kelu lisan untuk mengatanya. Kalau sudah kelu, Diam. diam bukan tidak tahu karena sudah tahu. Iya. Justru udah tahu, bukan nak tahu. Berjahat dan tong guru. Lanjut pertanyaan. Mumpung. Ya udah. Terima kasih. Ya, udah satu pertanyaan, tinggal dua. Sebabnya besok mau pagi-pagi ya. Jadi Kan ada dalam keterangan di YouTube itu ya, pakai perbedaan Muhammad yang ada di diri dengan Muhammad di Madinah. iya. Gitu ya. Oke. Ya, bagus. Jangannya di sekolahan 100. Aduh, Bang. Bentar ya. Muhammad. Siapa Muhammad? Siapa Muhammad? Muhammad itu ada dua rupa. Syekh Ibn al-Arabi mengatakan, Imam Al-Ghazali juga menyebutkan. Kurang apa? Imam Al-Ghazali itu gelarnya saja Pak.
Kutubul ulum. Kutub Ya, Pak, ilmu. bisa kami ganti tempat. Sekarang gini. Boleh? Ganti posisi ya. Silakan. Jadi Dia mau dekat dulu. Muhammad yang dua rupa itu ada yang pertama Muhammad yang sifatnya majazi, rupa jasmani. Itu seperti yang di Madinah. Itu Muhammad majazi. Muhammad majazi. Hah? Bersifat majazi, rupanya jasmani. Seperti Nabi kita Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Rupa yang kedua adalah Muhammad yang sifatnya hakiki. Rupanya rohani. Itu ada pada diri Nabi kita, ada pada diri kita, dan wujud semesta. Alhamdulillah. Makanya seluruh alam ini namanya wujud Muhammad. Nah, sekarang saat kita mengatakan syahadat, gimana? Ada kan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Muhammad yang mana nih? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah Muhammad yang ada pada diri kita. Syahadat itu kan disaksikan ya Pak? Ya, siap. Bapak satu zaman dengan yang di Madinah? Tidak. Satu zaman? Oh, nggak ngerti bapaknya. Satu zaman? Tidak. Bagaimana bisa bersyahadat kalau udah satu zaman? Iya. Kita tahun berapa lahirnya? Sekarang. Udah 1400 tahun yang lalu. Iya. Bapak lahirnya zaman now. Ya. Nah, bukankah syahadat tadi kan disaksikan? Berarti kita menyaksikan Muhammad yang sifatnya rohani, yang ada pada diri kita semua. Begitu. Nabi kita juga mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi Muhammad yang beliau kata bukan nama yang beliau sandang, tetapi hakikat diri beliau sendiri. Sudah dimengerti Pak? Itu. Jadi hati-hati. Barang siapa yang kenal Muhammad maka jadi umat Muhammad. Ngaku-ngaku umat Muhammad kenal aja enggak. Gimana? Nah, disitulah kita tuh pentingnya belajar. Satu pertanyaan lagi. Ada. Jadi lawannya tadi barang siapa kenal apa Muhammad. Iya. Barang siapa kenal Allah, dia Muhammad. Iya. Namanya tidak dikenal. Nah, itulah salahnya kita. Ya, Salahnya kita di situ. Kita ini cuman ngaku-ngaku. Ya, ngaku-ngaku. Itu salahnya kita. Bukankah ilmu itu wajib ya? Kalau selawat itu gimana tuh? Ya selawat ya ke diri juga. Kalau udah tahu. Bagi orang yang belum tahu kenapa? Ya titip salam dulu ke sana. Bapak, Ibu belum bisa pergi haji umrah. Kan kadang kan minta panggil ya. Karena belum ada pulus. Ya. Setelah punya uang, ngapain minta panggil lagi? Berangkat sendiri. Nah, dulu kita belum kenal Muhammad, maka bersalawat ke Madinah. Setelah kita kenal, tidaklah pada ketika kita bersalawat melainkan memuji diri. Jelaslah. Itu jangan dibaca. Maksudnya jangan dibaca. Salawatnya tetap dibaca. Tapi Jangan mengaku Muhammad. Jangan. Berarti kalau kajian yang kita bahas ini tidak pernah keluar. Di sini. Ini aja ya. Tahu boleh nih. Betul gitu ya. Gitu ya. Betul gitu ya. Ya. Satu. Ya, boleh. Ya, tunggu dulu panggil. Kita kan ada ya terus saja. dalam tubuh kita ada bahasa jiwa. Nah, ketika nanti di alam kubur, Ya. yang ditanyakan oleh malaikat itu apa? Nah gini. Wa anna su'al munkar wa nakir haq.
Bahwasanya pertanyaan munkar nangkir kan sebenarnya Ya. kita wajib percaya. Nah, ngomong-ngomong ya, Ya. soalnya udah bocor ya. Udah di YouTube. Udah ya? Udah di YouTube. Udah ya? Udah di YouTube. Nah, berarti kita dapat 100. Ngapain lagi ditanya? Nah, gini. Kan yang ditanya juga kita udah tahu ya. Marrabbuka wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka, wa ma ikhwanuka, wa ma muta'ala. Semua udah bocor pertanyaan malaikat. Sebenarnya apa? Yang ditanya ini justru yang tidak tahu. Dok, mana ya, Dok? Dok, kamu kenal sama saya? Kalau saya nanti sewaktu-waktu masuk ke sini, boleh ya? Sekarang ini cuma contoh. Apa kamu nanya lagi siapa Anda? Apa keperluan Anda? Dari mana Anda? Loh, nanya lagi, kan udah tahu. Nah, berarti tidak kenal. Berarti yang ditanya Tidak kenal. Ya, nggak kenal. tidak kenal. Tetapi kita wajib percaya pertanyaan munkar nangkir itu wajib percaya. Tapi yang ditanya bagi yang tidak kenal. Lantas apa yang dia tanya? Yang dikatakan munkar nangkir itu justru ruh jasad kita sendiri. Ruh jasad kita itu munkar nangkir. Ruh menanya jasad. Pertanyaannya itu bukan marbuka. Dia cuma satu pertanyaan. Ya manhu. Siapa engkau? Ruh menanyai jasad. Kata jasad, akulah wujud Nur Muhammad itu. Esa, kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau sudah kekal dua saja kemungkinan. Di dalam kubur dah hancur atau hilang. Hidup seperti mana dia hidup waktu di dunia. Bukankah Quran mengatakan janganlah engkau mengira, menduga orang yang berjihad di jalanku, kata Allah, mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Kenapa tidak? Ya, terjawab. Yang ditanya yang tukang beli tadi, yang ditanya. Nggak ditanya lah. Ngapain? Iya, ngapain tanya orang yang tukang beli tadi? Ditanya. Yakin aja. Kalau kita belum bisa memahami, yakin aja udah. Walaupun belum paham, yakin aja. Karena yakin mau sampai kemari dulu. Ih, alhamdulillah. Walaupun merangkak guru. Kalau ceritanya panjang guru. Kalau mau diceritakan dari Sabang sampai Merauke. selesai kita malam di guru. Yang penting kita Tapi ya, alhamdulillah kita dipertemukan. Sebenarnya guru mohon maaf, mohon Iya. izin. Kita dah lama kepengen ketemu sama guru. Tapi hari ini ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah. Ya mudah-mudahan sesuai dengan janji kita, ketemulah hendaknya kita nanti di yaumul akhir Amin. nanti dalam Ijma' keadaan bainana husnul wa baina insyaallah. habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kami juga mohon guru meskipun tidak ada segala macam pun kami mohon juga diakulah kami sebagai murid juga guru meskipun Insyaallah. belum tetap nih. Mohon diridhoi juga. tetap aja udah. Insyaallah ya yakin saja supaya kami mengambil ilmu tadi ada barokahnya guru. Amin. Meskipun melalui YouTube yang bisa dilihat, Ya, paling tidak ada bahan pertimbangan buat Ya. kami untuk melanjutkan kehidupan kami. Nah, Kan disinilah tidak usah diragukan. Insyaallah. Gini, bapak-bapaknya udah mau berusaha ke sini, itu sudah jalan. Jalan yang pertama untuk murid dengan guru begini, satu, wa mujalis satu solihin al fudala. Ada nggak satu majelis? Ini kan sudah satu majelis. Ya. Maka saat itulah gak usah ditanya lagi, guru diakuin dah murid, ya udah itu udah. Ya, wa mujalis satu solihin al fudala. Yang kedua, Nabi mengatakan apa? Kharaja min baiti, udah keluar rumah kan? Jauh-jauh kan datang ke sini. Iya, guru. Jangan ditanya lagi, guru kira-kira diakui murid enggak? Jangan ditanya lagi. Yang ketiga, yang ketiga ini kita kuat apa ndak kuat umurnya aja lagi. Watulu zamani, watulu masanya panjang. Arti masanya panjang ini begini. Jangan kita puas dulu dengan apa yang sudah kita dapat. Karena
Semakin kita asah, mutiara kan semakin Jerat. gitu ya Pak. Iya. Kerikil bisa jadi permata. Saking halusnya dah. Iya, nah gitu. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan dunia akhirat kita Amin. dikumpulkan. Insyaallah. Ya juga saya berharap kita saling doakan. Amin. Insyaallah. Ilmu ini makanya sanad saya sampai Syekh Abdurrahman Siddiq. Alhamdulillah. Jatuhnya beliau. Saya ngambil dengan Allahyarham guru saya, Syekh Muhammad Safwani. Beliau ngambil dengan Syekh Luqman Hakim. Beliau langsung ngambil dengan Syekh Abdurrahman Siddiq. Berapa langkah? 3 langkah saja. Dekat kan? Tarekatnya namanya Asrariyah. Di zaman Rasul namanya Tarekatus Sirriyah. Karena orang tidak mengenal Tarekatus Sirriyah, lalu dinama beliau Tarekat Asrariyah. Asrar ya. Satu batang lagi selesai, Dok. Satu batang. Jadi saya mohon maaf sebelumnya kepada jamaah semua. Ya, jadi dibilang jamaah, bukan udah hebat ini jamaah. Tadi bapak-bapak aja kan, sekarang Jamaah. Oh jamaah. Bukan Ustaz Maulana ya. Jadi non jamaah semua. Kuatkan keyakinan. Karena Syekh Junaid ini dapat gelar Sayyidus Sufiyah. Sanad semua itu dari Syekh Junaid. Dari Syekh Junaid. Rasulullah memberikan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memberikan kepada Hasanul Basri. Hasanul Basri kepada Habib An-Najmi. Kemudian kepada Sari As-Sakatar, Sari As-Sakati. Ini sebenarnya paman dengan apa? Keponaan. Kemudian dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Semuanya bersumber dari Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau ini bergelar Sayyidus Sufi. Penghulunya seluruh ulama Sufi. Apa kata beliau? La yablughu ahadukum darajatal haqiqah. Kalian semua, kata beliau, tidak akan sampai kepada derajat hakikat. Hatta hingga kamu nanti bisa didustakan orang. Ilmu ini dipitnah orang, dicaci maki orang. Rasulullah gimana? Ya, tapi jangan takut. Menandakan hak. Rasulullah juga mengatakan, orang yang bertiti di jalanku, kata Rasul, kalau jamaah takut dari sekarang aja dosa. Ini sudah kata kunci. Orang yang bertiti di jalanku, sumal amsal pal amsal, bakal mengalami hal yang seperti aku. Jelas? Kalau jamaah semua takut, mendingan dari awal dosa. Kalau tahu bagaimana orang ingin kaya, kalau udah mikir-mikir gimana rugi, gimana susah cari uang, nggak usah kerja, nggak usah kaya. Paham? Kalau udah mikir gitu ya Dok, mana ada orang yang mau kaya enak? Orang cuman melihat kalau udah sukses. Yang iya, udah dilihat. Paham? Apalagi untuk derajat hakikat. Sungguh orang-orang yang dengan santai tidak mungkin mendapatkan. Tapi itu bukan ketakutan bagi kita. Itu sudah tahu sudah Rasulullah gimana, para imam-imam dulu gimana. Paling tidak kita lah. Apa namanya, ciri yang seperti itu. Nanti orang-orang pada menjauhi kita. Wah ini nilai aliran ini. Ya gitu kan. Kalau takut mendingan dari sekarang. Terus. Dan dirasakan juga. Iya. Nanti seperti itu adanya. Tapi semuanya bukan menjadi ketakutan, kecemasan. Kenapa? Itu cuman yuwaswisufi. Apa namanya? Kenapa mesti takut perahu melewati sungai yang yang di pinggir sungai itu ada pohon. Bayang-bayang pohon ada di sungai kan? Kenapa mesti perahu ini takut melewati bayang-bayang pohon yang ada di sungai? Dia takut karena sangka dia
bahwa perahu ini bakal rusak kalau melewati bayang-bayang itu cuman bayang-bayang. Jelas? Bayang-bayang nyata ndak? Ndak nyata. Jadi semua apa yang berlaku, yang ada, yang bisa menjadi kita surut itu cuman bayang-bayang. Jangan menjadi ketakutan. Bayang-bayang, kenapa mesti ditakutin? Satu batang selesai.